Gaoyang, kamu terburu-buru sekali. Mau pergi kemana? Apa yang kamu pegang di tangan? Tapi itu Abu Jianji. Kamu sedang apa? Tidak ada. Aku hanya tidak berpikir. Sudah setahun. Baginda akhirnya mengampunimu. Yang sudah mati. Raja Wu sudah mati. Fang Wenai, Sui Wan, Cai Lin dan yang lainnya semuanya sudah mati. Jangan pikir kamu bisa lolos dengan menyalahkan Raja Wu atas semua ini. Dan kamu akan lolos pada akhirnya. Kamu adalah dalang sebenarnya. Kamu tahu itu? Pada akhirnya karena ambisimu, karena pengkhianatan dan kelicikanmu. Dan berapa banyak orang yang mempercayaimu terbunuh. Hidup dan mati mereka. Apa urusannya dengan aku? Aku hanya ingin bersamanya. Dia? Kebijaksanaan. Apa kamu bilang? Kamu ingin dikuburkan bersamanya di masa depan. Kamu datang ke sini? Apakah Jiu tahu? Baginda tidak perlu tahu. Aku tahu. Kamu pasti menyembunyikannya dari Jiu. Tapi kamu harus mengerti. Kakak ke-9 hanya punya satu adik perempuan, yaitu aku. Jika aku mati, dia tidak akan punya saudara lagi. Dia tidak akan membiarkanmu menyakitiku. Tapi aku juga tidak biarkan pembunuh Valium. Dan lolos dari hukuman. Anding. Aku sangat menyukainya. Dia sudah mati. Dia sudah mati dan aku sakit. Tapi jika Anding tidak mati, bagaimana aku bisa menggunakan pertarunganmu dengan permaisuri untuk memprovokasi hubungan antara Jiu dan Changsun Wuji? Menyang. Aku tidak punya pilihan selain melakukan itu. Kamu melakukan semua ini untuk menghadapi Changsun Wuji. Menyang. Jangan lupa kematian tragis Jianji. Penundaan Jiu dalam mengambil kekuasaan. Bukan karena Changsun Wuji? Dia adalah musuh kita bersama. Bukan begitu? Aku belum melupakannya. Aku masih ingat. Dulu, Changsun Wuji mengusirku dari istana karena ramalan tentang perempuan penguasa Wu. Aku diusir dari istana. Adalah kamu. Selalu ada di sisiku. Merawatku setiap saat. Memperlakukan aku dengan penuh perhatian. Setelah aku masuk ke kuil, adalah kamu. Kamu sering datang menemuiku di kuil, menceritakan padaku tentang kesulitan yang mulia. Aku merasa sangat sedih dan khawatir. Setelah aku kembali ke istana, adalah juga kamu membantuku langkah demi langkah. Membuatku waspada terhadap serangan selir Xiao dan permaisuri Wang. Gaoyang. Tahukah kamu? Aku benar-benar memperlakukanmu seperti saudariku sendiri. Menyang. Aku tahu aku salah. Aku terbawa suasana sesaat. Menyang. Di masa depan, aku akan memperlakukanmu dengan dedikasi yang sama seperti sebelumnya. Mohon maafkan aku ya. Aku mohon biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, Nyonya. Maafkan aku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Mesin pencerahan. Maafkanmu karena mempermainkanku tanpa kusadari. Maafkanmu karena membunuh kedua anakku. Maafkan aku atas rasa sakit yang kau timbulkan padaku hari demi hari. Aku merasa lebih buruk dari kematian. Sensei, tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali untuk membawamu pergi. Menyang. Aku salah. Aku benar-benar salah.
setengah hidupku. Kukira aku sahabat terbaik dengan dua wanita. Satu adalah Su Hui. Yang satu lagi adalah kamu. Aku menganggap kalian sebagai sahabat karibku, seperti saudara perempuan. Tapi pada akhirnya, kalian semua mengkhianatiku. Persaudaraan palsu apa ini? Pada akhirnya, tak bisa menandingi seorang wanita, khayalan seorang pria. Menyang, dalam hidupmu, pernahkah kamu menunggu seseorang? Orang yang begitu kamu lihat langsung tahu. Kamu tahu itu dia. Tidak. Kamu berbohong. Kamu menunggu ayah. Dan sekarang, Jiu adalah yang menunggumu. Tapi bagaimana dengan seluruh hidupku? Aku hanya menunggu satu orang. Tapi apa gunanya? Dia dibunuh oleh ayahku. Aku benci Changsan Wuji. Tapi yang paling kubenci dalam hatiku adalah ayahku. Aku ingin menghancurkan segala yang paling dia cintai. Dia pikir. Dia mengira karena dia yang tertinggi dari 5, dia bisa mengambil cinta orang lain seenaknya. Jika kekuasaan bisa berbuat semaunya, suatu hari, aku sendiri akan menjadi kaisar. Kamu, kakak ketiga, kakak 9, kalian semua hanya batu loncatan bagiku. Hanya jembatan di bawah kakiku. Kamu gila. Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada kaisar yang seorang wanita. Ada ratusan kebenaran di dunia ini. Tidak ada aturan yang mengatakan, seorang wanita tidak bisa menjadi kaisar. Menyang, aku bersama Jianji. Kamu dan ayah. Begitu banyak penderitaan yang kita alami. Begitu banyak dosa yang kita tanggung. Bukankah karena kita tidak bisa mengendalikan takdir kita? Jika aku memiliki kekuatan di tanganku, bagaimana mungkin aku mati? Kekuatan. Kamu pikir dengan kekuatan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Apakah kamu tahu Gao Yang? Di jalan menuju kekuasaan, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Lalu apa? Ini hanya masalah sukses dan gagal. Ayo, kamu ingin membunuhku bukan? Bunuh aku? Aku akan melakukan seperti yang kamu inginkan. Kamu akan dikuburkan bersama Fang Shuai dan Abu Kanji. Akan dikembalikan ke kuil Huichang. Akan ditempatkan di kuil Buddha. Gao Yang, kamu sangat ingin bersama Benji. Tapi pada akhirnya, kamu tidak punya kesempatan. Kamu akan hidup selamanya. Kamu akan selalu terpisah darinya. Tidak. Wu Menyang, aku akan membunuhmu. Aku tahu itu kamu. Kamu menghalangiku untuk melihat yang terakhir dari almarhum kaisar. Lakukan. Kalian semua mundur. Apakah kamu siap?
Yang Mulia. Jangan bergerak. Apa pendapatmu, Yang Mulia? Seperti anak seorang pemilik. Yang Mulia, Yang Mulia, waktu yang baik telah tiba. Yang Mulia. Ketika Yang Mulia memegang tanganku tadi, kamu sepertinya ragu-ragu. Ketika Anda memasuki Istana Taiji, Anda akan menjadi permaisuri dinasti Tang. Anda ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup Anda di istana ini. Sudahkah Anda memikirkannya, Mei Niang? Saya peduli pada Anda. Jadi saya tidak ingin memaksa Anda. Saya tahu bahwa antara Anda dan saya, mungkin perasaan saling berpelukan untuk kehangatan. Lebih dari cinta dan kasih sayang. Saya dan Yang Mulia. Mungkin bukan hanya tentang bersama. Lebih dari itu, kita bersama. Anda adalah suami saya. Anda adalah ayah dari anak-anak saya. Tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya jalan di depan. Saya pasti akan menemani Yang Mulia. Saya akan baik-baik saja. Tapi apa? Hanya buang yang buruk, ambil yang terbaik. Membuat anggur mungkin baik, menjadi manusia tidak. Tebu tidak manis di kedua ujungnya. Saya tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi wanita yang lembut. Sejak Yang Mulia memilih saya, Anda harus menoleransi semua saya. Bahkan kekurangan saya. Contohnya, saya otoriter. Dan bahkan beberapa hal lain. Kita saling bergantung, seperti seharusnya. MUI Niang. Saya memiliki istri seperti Anda. Saya Lizzie tidak menginginkan yang lain. Nyonya saya. Ada satu hal lagi. Selalu ada di hati saya.
kematian Gao Yang. Anda ada hubungannya dengan itu. Klan Wu terkenal dengan kejujurannya. Sulaman bumi. Saya penguasa yang sama. Anda mungkin dijadikan permaisuri. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Permaisuri sudah berusia 1000 tahun. 1000 kali 1000 tahun. Bagus. Hebat. Gaya penulisannya halus dan lancar. Gayanya luas dan ketat. Tulisan kursif yang mulia. Sekarang memiliki pesona Wang Youjun. Permaisuri Wu paling menyukai tulisan kursif Wang Zizi. Saya telah berlatih selama 2 tahun. Selanjutnya, saya berencana untuk menyalin seluruh gulungan biografi bakti. Saya akan mempersembahkannya kepada Permaisuri Wu. Bagaimana menurutmu? Mungkin akan menyenangkan hatinya. Wanita ini telah menyakiti permaisuri yang telah tiada. Yang mulia masih harus melalui masa sulit. Sungguh berat bagi yang mulia. Dalam tahun-tahun ini, kekuasaan permaisuri Wu di istana semakin kuat. Para pejabat yang dia dukung dari klan yang lebih miskin juga telah dipromosikan. 2 putranya Hong dan Xian. Yang pertama baik Heitai dan Pinyayang. Yang kedua bijaksana. Keduanya jauh lebih menyenangkan bagi ayah saya daripada istana saya. Meskipun nama kerajaan masih Li. Tapi saya sering merasa seperti hidup di bawah atap Wu. Untuk melindungi diri saya sendiri, melakukan beberapa tindakan yang menjilat. Tidak benar-benar sebuah pengorbanan. Yang mulia. Menurut saya, Yang mulia harus mencari lebih banyak dukungan dari Tuan Changsun. Itulah cara yang tepat. Changsun Wuji hanya ingin berurusan dengan permaisuri Wu. Adapun Li Hong Li Xian di matanya. Saya khawatir tidak ada perbedaan antara dia dan istana saya. Sebenarnya ekspedisi untuk melawan musuh di Gurun Utara. Saya sudah merekomendasikan telah merekomendasikan 3 putra Anda untuk menjadi pelopor. Yang mulia begitu dermawan. Saya bersyukur. Satu-satunya orang yang dapat diandalkan Istana Timur adalah 3 tuan. Sudah seharusnya memikirkan Anda. Tapi tahukah Anda, bagaimana Tuan Changsun membalas saya? Apa yang dia katakan? Dia bilang ini masalah penting banget. Kita nggak boleh nepotisme. Dia udah punya orang lain dalam pikiran.
Jadi di matanya, dia selalu peduli sama kebaikan besar dinasti Tang. Tapi dia nggak pernah mikirin Istana Timur. Apalagi buat kalian semua. Aku udah nggak berharap dukungannya. Tinggalkan kita. Aku akan pensiun. Aku udah tua. Aku udah nggak berguna. Sekarang aku tahu aku udah tua. Aku nggak berguna. Kenapa kamu masih mau melakukan ini? Kamu kepala pasukan Jalan Gunung Bawang. Mendiang Kaisar nunjuk kamu jadi kepala 24 orang. Itu ada alasannya. Setelah bertahun-tahun, kamu masih kayak gini. Bahkan sebelum aku ngomong apa-apa, kamu udah tahu semuanya. Aku nggak percaya. Kamu nggak bisa hadapin orang tua ini dan minta tolong. Kamu nggak bisa bantu diri sendiri dalam banyak hal. Katakan yang sebenarnya. Selain orang-orang itu, apa kamu beneran mau kerja ini? Bertani lebih cocok buat aku. Jabatan ini, aku udah capek. Aku tahu. Aku akan urus sendiri. Yang Mulia, Nyonya Ronggo ngirim hadiah ulang tahunmu ke Luoyang. Dan surat-surat yang kamu tulis buat dia. Semuanya dikembalikan. Apa ibuku ngomong apa-apa lagi? Dia bilang, kamu nggak boleh nulis ke dia lagi. Dia bilang dia nggak akan baca. Gimana situasi Tuan Changsun? Seperti yang Mulia perkirakan. Istana Letnan pertama udah rame banget akhir-akhir ini. Penasama pejabat dari senior faksi. Mereka datang buat nialanan kepala pasukan Jalan Gunung Bawang. Bahkan Jenderal Cheng Zijie. Udah berkunjung sendiri. Itu menarik. Sekte-sekte turun-temurun ini, mereka sudah terbiasa memegang urusan militer penting di tangan mereka sendiri. Ya. Apakah Tuan Changsun punya kandidat yang disukai? Menurut pencintaan saya, Letnan mungkin akan merekomendasikan Liu Renkui, Gubernur Qingzhou. Liu Rengjiu. Yang Mulia, sudah waktunya minum obat. Apa? Sudah tengah malam. Ya benar, Yang Mulia. Sejak pagi tadi Yang Mulia menderita sakit angin. Apakah penyakit angin Yang Mulia belum sembuh? Apakah Anda lupa? Saya harap Yang Mulia memaafkan saya. Itu saja. Tapi Anda harus ingat, bahkan di hadapan istana ini, apa yang tidak boleh Anda katakan, Anda tidak boleh mengatakannya. Ya, Yang Mulia, saya akan ingat. Bawakan obatnya. Pergi. Itu kucing lagi. Belakangan ini, kucing hitam sering terlihat di istana. Banyak orang diam-diam membicarakannya. Bahwa selir Xiao Shuhui telah kembali. Kembali? Mengapa dia kembali? Dia kembali untuk mengambil nyawa saya. Yang Mulia, haruskah saya meminta Master Ming datang ke istana untuk melakukan puja? Tidak perlu. Pergi dan cari tahu dari mana asalnya kucing-kucing hitam ini di istana dan sebarkan berita. Katakan bahwa istana takut pada kucing hitam ini. Setiap hari, saya sudah sangat ketakutan pada mereka. Ya Tuan. Semua silahkan pergi. Ya Tuan.
Yang Mulia. Anda sudah bangun. Nyonya. Saya mengalami serangan kali ini. Berapa lama Anda tidak sadarkan diri lagi? Sudah beberapa jam. Yang Mulia. Main yang sudah menyiapkan untuk Anda. Sup sirip rusa favorit Anda. Katakan padaku, apakah Anda punya nafsu makan? Saya tidak akan melewatkan sidang pagi ini kan? Jangan khawatir. Masih ada waktu sebelum sidang pagi. Bantu saya bangun. Berpakaian. Ayo. Yang Mulia. Yang Mulia, tubuh Anda adalah yang paling penting. Jika Anda tidak merasa baik, jangan pergi ke sidang pagi. Saya sudah lama menderita masalah angin. Belakangan ini semakin sering. Setiap kali datang dengan keras. Jika saya selalu menolak menghadiri sidang dengan alasan sakit, para menteri hanya akan semakin curiga. Hati orang-orang sedang kacau. Selain itu, perang saat ini sangat ketat. Sidang pagi hari ini, kita harus memilih seorang jenderal untuk ekspedisi ke Gurun Utara. Hal ini tidak boleh ditunda lagi. Mei Niang. Selama bertahun-tahun, dari komandan 6.000 penjaga di istana, hingga kepala ekspedisi melawan musuh. Posisi penting seperti itu, semuanya dipegang oleh klan Guanlong. Kali ini perjalanan ke Jalan Gunung Onion adalah sebuah kesempatan. Mungkin saya bisa menggunakan ini untuk mengubah situasi. Saya mengerti. Saya akan pergi dan menyiapkan pakaian Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Denyut nadi Yang Mulia telah kembali ke keadaan tidak mengambang dan tidak tenggelam. Tubuhnya seharusnya baik-baik saja. 3 hari telah berlalu. Katakan padaku, kapan Yang Mulia akan bangun? Ya, Kamu juga tidak tahu itu. Bukan begitu? Tinggalkan kami. terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, ini adalah permohonan bantuan dari Sizhou. Apakah Yang Mulia terkena flu lagi? Saya khawatir ini bukan flu biasa. Rapat istana sudah dimulai. Hidup Sang Kaisar! Hidup Sang Kaisar! Hidup Sang Kaisar! Perintah Yang Mulia. Sang Permaisuri akan memimpin sidang pagi ini. Ini adalah Tuan-tuan, Apa yang ingin kalian sampaikan? saya ada yang ingin disampaikan. bagus, Tuan Changsun.
Katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Karena Yang Mulia sedang tidak sehat. Saya pikir sidang hari ini dibubarkan. Ketika Yang Mulia sembuh besok, kita akan membahas pemerintahan lagi. Yang Mulia. Saya Kuo Yu juga ada yang ingin disampaikan. Pasukan pemberontak dari Kepala Gurun Utara, Ashinahoru, telah bergerak di perbatasan barat. Saya pikir, Kerajaan Tang harus segera memilih seorang pemberani untuk menjadi gubernur Jalan Gunung Bawang dan memimpin pasukan untuk menghancurkan para barbar ini. Yang Mulia. Masalah militer dan politik yang begitu penting, sangat krusial. Kita tidak boleh terburu-buru dalam memilih musuh. Kita harus mempertimbangkannya dengan detail. Lebih baik menunggu keputusan langsung dari Yang Mulia. Tuan Han Si Harris Natahu. Pertempuran di perbatasan selalu berubah-ubah. Sangat mendesak. Di ruang sidang, tata krama dan hukum harus diikuti. Tidak boleh dilanggar. Ini adalah masalah penting negara. Harus menunggu keputusan Yang Mulia di sidang. Yang Mulia. Tinggalkan pengadilan. Lapor. Perjalanan 800 mil ke Sishou. Yang Mulia. Keadaan darurat 800 mil di negara barat. Tuan Changsun. Silakan lihat. Ashina telah mengalahkan pasukan Tang kita lagi. Beberapa kota telah hancur. Perang berkecamuk di Cina Barat. Bagaimana Anda masih punya waktu untuk berbicara dengan saya tentang etika dan hukum? Apa yang Anda inginkan, Yang Mulia? Apakah Anda ingin menunggu para pembelot utara telah merampas cukup banyak rakyat kita dan melarikan diri kembali ke Shuanghe melalui Jalan Gunung Bawang? Anda ingin membiarkan mereka menang tanpa perlawanan. Hari ini, Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk memimpin sidang pagi untuk memilih Kepala Jalan Gunung Bawang untuk memimpin pasukan kita dalam invasi ke Ashinahoru. Yang Mulia, jika Anda memiliki kandidat, Anda dapat mencalonkan siapa saja. Yang Mulia. Saya mencalonkan Sue Rengui sebagai jenderal utama, Su Dingfang sebagai wakil jenderal. Yang Mulia. Sue Rengui belum senior. Su Dingfang hanya seorang jenderal biasa. Bagaimana mereka bisa mengambil tugas penting ini? Saya merekomendasikan Liu Rengui Jenderal Kingshou. Jenderal Liu memiliki pengalaman militer seumur hidup. Dia telah memenangkan Rodasan Pertempuran. Dia pasti kandidat terbaik. Tapi saya khawatir Lian Po terlalu tua. Zhao Kuo muda dan kuat. Bisakah Anda menggunakan dia? Apa yang dikatakan Tuan Han? Itu adalah substitusi yang jelas. Anda semua memiliki alasan Anda sendiri. Tapi perjalanan ini ke Jalan Gunung Bawang akan menjadi pertempuran sengit. Meskipun Jenderal Liu berani dan ganas, tapi dia benar-benar tua. Saya khawatir energinya mungkin tidak cukup. Mengapa kita tidak meninggalkan tugas penting ini kepada jenderal muda dinasti Tang? Sue Rengui dan Su Dingfang, mereka juga merupakan dua jenderal besar kita, Yang Mulia, dan saya yakin mereka akan layak mendapatkan kepercayaan itu. Yang Mulia. Hari ini pasukan Tang tidak sekuat Jingguan. Sejak Gurun Utara, semua negara barat menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Semuanya berada di ujung kursi mereka. Yang Mulia. Oleh karena itu, pertempuran ini harus dimenangkan. Bukan kalah. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Harap pertimbangkan baik-baik, Yang Mulia. Karena kalian semua memiliki niat yang sama, saya pikir, bahkan jika Yang Mulia datang sendiri, saya tidak akan keberatan. Tapi pertempuran ini, kita benar-benar tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun.
Itu saja. Sesuai keinginan para bangsawan. Pilihlah seseorang yang sangat dihormati, veteran berpengalaman. Tapi, dalam hal senioritas dan catatan pertempuran, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Jenderal Cheng Zijie? Mari kita akhiri di sini. Demi keamanan, Cheng Zijie ditunjuk sebagai Jenderal Besar Jalan Gunung Bawang. Su Dingfang akan menjadi kepala pasukan depan. Kita akan segera berangkat dengan pasukan kita. Jenderal Cheng, apakah Anda bersedia mengambil tugas penting ini? Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia dan Permaisuri. Bagus. Para Yang Mulia, mengenai perjalanan ke Jalan Gunung Bawang, apakah kalian semua memiliki keberatan? Saya mematuhi perintah. Bagus. Dengan kesatuan pikiran seperti ini, saya yakin kita akan memenangkan pertempuran ini. Tapi, perjalanan Jenderal Cheng ke Jalan Gunung Bawang akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau 1 tahun. Selama periode ini, dia tidak akan bisa lagi menjadi jenderal pengawal kiri yang bertanggung jawab atas penjaga istana. Dari hari ini seterusnya, penjaga istana. Liu Boing, jenderal pengawal kanan, akan bertanggung jawab atas penjaga istana untuk sementara waktu. Saya mematuhi dekret. Yang Mulia. Ini adalah dekret dari Yang Mulia. Siapapun yang melanggar perintah akan dihukum mati. Jenderal Cheng Zijie telah menjadi jenderal pengawal kiri sejak tahun ke-17 Qingguan. Dia telah menjadi jenderal pengawal kiri. Dia mengendalikan tentara kekaisaran dan 4 gerbang kota kekaisaran. Dia memegang 6.000 tentara di tangannya. Itu adalah kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Awalnya itu milik kita. Tapi sekarang, dia memberikannya kepada orang miskin. Tuan Li, apa yang Anda ketahui tentang Kuo Yu ini? Bagaimana saya ingat bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Hari ini di ruang sidang. Tapi dia bertentangan dengan Han Yuan Laiji dan yang lainnya. Mereka tidak cocok. Kuo Yu ini adalah anggota keluarga Longxi, cabang samping dari keluarga Kuo. Ketika dia masih muda, dia adalah murid yang antusias. Dia seharusnya menduduki peringkat pertama dalam keluarganya dalam menulis. Dia berharap untuk mengikuti ujian kekaisaran, untuk memuliakan leluhur. Tapi bagaimana mungkin keluarga Kuo mengizinkan seorang pendamping untuk melompat ke puncak? Jadi mereka menipunya, untuk membuatnya berpikir bahwa dia telah membunuh seseorang ketika dia mabuk. Pinipuen ini Minai Babken Kuo Yu. Dia menghabiskan 30 tahun di barat. Baru, setelah bertahun-tahun kematian patriark keluarga Kuo, baru kemudian dia secara tidak sengaja mengetahui kebenaran dan kembali ke Chang'an. Seorang anggota keluarga yang membenci klan. Menarik. Kapan Yang Mulia bangun? Tidak lama setelah Anda pergi ke pengadilan. Ayo. Nyonya saya, sulit untuk Anda hari ini. Tapi ratu saya melakukan yang sangat baik. Bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Dia tahu bagaimana melakukan serangan preemptif, menggunakan mundur sebagai maju. Tidak hanya dia memperjuangkan perang. Aku bisa berjuang untuk mendapatkan posisi, tapi juga memanfaatkan momentum klan Guanlong. Di dalam istana kekuatan militer benar-benar dihilangkan. Tapi Yang Mulia, tapi kau tidak melihat itu. Para klan Guanlong memandangku, mereka seperti pisau. Mereka ingin menusuk hatiku dengan ribuan panah.
Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak ingin menghadapi pemandangan seperti itu lagi. Aku masih berharap penyakit angin yang mulia cepat sembuh. Sehingga di masa depan, aku masih bisa bersembunyi di belakang yang mulia. Aku bisa merasa lebih tenang. Aku akan sembuh. Aku akan baik-baik saja. Hari ini, Li Yufu Telemengklingkan Shui Renkui dan Su Dingfang. Mereka jelas adalah orang-orang yang telah disetujui yang mulia. Belakangan ini, para pejabat sipil dan militer dari latar belakang rendah telah dipromosikan satu persatu. Ini melawan kami. Kami keluarga Guanlong. Kami semua mengikuti pimpinan Tuan Changsun. Dan yang mulia bergantung pada Tuan Changsun. Dia naik tahta dengan dukungannya. Menurut penelitianku, Li Yufu, Su Jingsong, mereka jelas adalah menteri lama pangeran di Istana Timur. Tapi sebenarnya, api mereka sudah terikat pada wanita ini. Sejak kapan yang mulia mengakui dan bahkan membiarkan kebangkitan seorang sarjana dari keluarga rendah ke istana untuk bersaing dengan kami keluarga Guanlong? Bukankah itu sejak pembubaran raja dan pembentukan militer? Benar. Untuk mempesona yang mulia, untuk membawa keluarga Han melawan kami, untuk membalas dendam masa lalu. Kau berusaha keras untuk menyelesaikan dendam pribadi. Ini adalah cara wanita menangani masalah. Baiklah, baiklah. Hari ini kau datang ke tempatku hanya untuk mengeluh. Untuk mencurahkan keluhanmu. Apa kau menyesal telah menyinggung wanita itu? Sejak Yang Mulia naik tahta, Yang Mulia tidak pernah melanggar. Dia tidak pernah melanggar mereka. Ekspedisi ini adalah pengkapaian besar. Penting untuk memperkuat posisi keluarga Guanlong di istana. Ini sangat penting. Saya berharap Tuan Changsun akan turun tangan untuk memastikan bahwa posisi pemimpin pasukan Onion Hill Road akan jatuh ke keluarga kita sendiri. Bahkan jika kaisar berubah. Bahkan jika dinasti berubah. Wu Mei yang itu hanyalah anak dari keluarga biasa. Jika dia benar-benar berani melawan kita, kami akan membuatnya mengerti apa artinya tidak memiliki harga diri. Bagus sekali. Dia terlalu lancang. Yang Mulia. Tentang asal-usul kucing hitam itu, kami sudah memiliki petunjuk. Saya tidak ingin petunjuk, saya ingin bukti yang meyakinkan. Apakah Master Ming Dao sudah masuk istana? Dia sudah di istana. Bagus sekali. Segera kirim dia ke istana. Ingat. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya, Tuan. Chong Yan datang untuk menemui Yang Mulia. Mohon maaf. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, obat yang saya siapkan kali ini, bagaimana hasilnya? Setelah meminumnya, Anda akan berkeringat di seluruh tubuh. Tangan dan kaki gemetar sulit dikendalikan. Chong Yan, obat ini tidak boleh diberikan kepada Yang Mulia. Obat yang saya siapkan kali ini, benar-benar obat yang kuat. Kalau tidak, akan sulit untuk menahan penyakit angin. Yang Mulia dalam keadaan sehat. Jangan mencoba obat itu sendiri. Saya tidak ingin Yang Mulia mengambil risiko sekecil apapun. Oleh karena itu obat yang Yang Mulia minum, aku harus mencobanya dulu sebelum memberikannya kepada Yang Mulia. Chong Yan, penyakit angin ini, apakah benar-benar tidak ada metode yang pasti berhasil? Dari denyut nadi, penyakit angin Yang Mulia jauh lebih parah daripada saat pertama kali muncul. Ini jauh lebih serius. Jika terus seperti ini, jika kita tidak mengambil risiko apapun, aku khawatir tidak ada harapan untuk sembuh. Yang Mulia, aku masih menyarankan, coba teknik pengeluaran darah. Teknik pengeluaran darah? Tidak. Metode ini terlalu berbahaya. Aku sudah bilang padamu, metode ini tidak boleh dicoba. Mari kita pikirkan metode lain. Chong Yan, aku memanggilmu ke istana hari ini. Ada satu hal lagi. Aku butuh bantuanmu.
Apa kau tahu? Ada kucing hitam di istana belakangan ini. Sekarang, seluruh Chang'an membicarakannya. Menurutku, ini tidak ada hubungannya dengan dewa dan monster. Seseorang pasti sedang bermain trik pada kita. Yang mulia, kau ingin aku mencari tahu siapa yang melepaskan kucing hitam ini? Siapa yang melepaskannya? Tidak. Apa yang lebih aku pedulikan adalah hati yang terguncang oleh ini. Chongyan, kau sudah bertahun-tahun di hutan. Aku yakin kau tahu banyak orang aneh. Aku harap kau bisa membantuku menemukan seseorang yang bisa menjinakkan burung dan hewan. Aku ingin menyelesaikan sekali untuk selamanya. Aku ingin menyelesaikan kepanikan yang disebabkan oleh seringnya munculnya kucing hitam. Atas perintah yang mulia. Besok, sebelum aku meninggalkan istana, aku akan pergi ke biro pengobatan. Aku akan mengambil lebih banyak obat untuk meringankan penyakit yang mulia. Baik Tuan. Terima kasih banyak. Tolong doakan putra saya segera naik tahta. Ketika saya melakukan, saya akan memberantas klan Wu. Saya akan membersihkan nama ibu saya. Ayah. Saya ingat. Pada awal kematian almarhum Kaisar, Anda sering pergi ke makam Shaolin untuk memberikan penghormatan. Mengapa Anda memberikan penghormatan kepada almarhum Kaisar? Mengapa Anda pergi ke tempat ini selain Shaolin? Apa itu? Beritahu saya. Shangguan Yihan Won, yang mulia. Saya ingin menemui ayah malam ini untuk membahas bagaimana menghadapi permaisuri Wu dan murid-muridnya yang terpelajar. Anda akan mengeluh kepada ayah saya lagi. Bagaimana Anda menyinggung wanita itu? Jawab mereka. Saya tidak akan melihat Anda. Ayah. Putra saya berpikir. Kekhawatiran Yang Mulia tidak masuk akal. Sejak Yang Mulia naik tahta, dia tidak pernah melanggar instruksi ayahnya. Tapi sekarang dia membiarkan Wu Meiniang mengambil alih kekuasaan. Baru-baru ini putra saya berulang kali membandingkan tulisan tangan Yang Mulia di awal pemerintahannya dan tulisan tangan saat ini. Saya menemukan bahwa sekarang instruksi Yang Mulia banyak yang berasal dari tangan Wu Meiniang. Ayah, saya benar-benar tidak tahu berapa lama Wu Meiniang ini. Berapa lama dia telah memerintah atas nama Yang Mulia. Saya pikir, baik. Saya sudah tahu semua ini sejak lama. Saya sudah memberitahu Anda berkali-kali.
Saatnya untuk menyimpannya. Tunggu waktu yang tepat. Pulang dan beritahu mereka. Beritahu mereka bahwa saya punya rencana. Ketika waktunya tepat, saya pasti akan menyelesaikan semua ini. Lanjutkan. Biarkan saya tinggal di sini sedikit lebih lama. Saya mengerti. Saya akan meninggalkan Anda. Yang Mulia. Bukan Fuji tidak mau pergi ke makam untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Hanya saja Fuji malu untuk pergi ke makam. Yang Mulia sudah mendengar apa yang Chong Er katakan tadi. Situasi Tang saat ini. Semua ini karena ketidakmampuan Fuji. Tapi Yang Mulia, jangan khawatir. Perjanjian antara Yang Mulia dan Fuji. Fuji tidak pernah berani melupakannya. Fuji akan segera ke sana untuk menemani Yang Mulia. Kalau begitu, penyakit ayah belum sembuh sama sekali. Permaisuri Wu telah menipu semua orang. Benar sekali. Dan Fuji baru saja mendengar dari Chang Sun Chong. Selama beberapa tahun terakhir, Permaisuri Wu telah meniru tulisan tangan Yang Mulia. Dia telah membaca dokumen-dokumen. Berani sekali wanita ini melampaui batasnya sampai sebegitu tidak tahu aturan. Menyembunyikan penyakit ayahnya. Memalsukan tulisan tangannya. Dia bahkan ingin pergi ke istana Taiji sendiri. Jelas dia ingin mengendalikan ayahnya dan memberi perintah kepada dunia. Wanita ini sangat ambisius. Jika Yang Mulia ingin naik tahta, harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Permaisuri Wu memanggil Ming Chongyan ke istana untuk mengobati penyakit angin ayahku. Orang-orang kita tidak berani terlalu dekat, tidak mendengar dengan jelas. Tampaknya Ming Chongyan ini memiliki teknik rahasia. Mungkin bisa menyembuhkan Yang Mulia. Tapi entah mengapa, Permaisuri sangat menentangnya. Dia harus mengurus urusan politik ayahnya. Dia juga yang mengatur cara mengobati penyakit angin. Wanita ini terlalu mengontrol. Dia tidak tahu bahwa pria di dunia, yang paling menyebalkan adalah dikendalikan oleh wanita. Seperti kata pepatah terlalu banyak tidak baik. Semakin dia ingin memegang ayahnya di tangannya, semakin cepat dia menjauhkannya darinya. Carry Kara untuk member to Huayna. Biarkan dia tahu. Ming Chongyan punya obat untuknya. Baik. Berhenti. Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Chongyan, saya punya beberapa pertanyaan untukmu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Kalau begitu, Tuan Kuo, kamu juga orang yang malang. Meskipun saya berasal dari keluarga, saya punya kebencian yang mendalam terhadap kaum bangsawan. Jika Yang Mulia tidak keberatan, saya bersedia melayani Yang Mulia. Yang Mulia. Kami sudah menemukan. Kucing-kucing hitam itu, semua diatur oleh pangeran. Saya mengerti. Turunlah. Ya Tuan. Tuan Kuo. Kamu tidak bekerja untuk saya, tapi untuk Yang Mulia. Tuan Kuo adalah orang yang berbakat. Yang Mulia pasti akan memanfaatkannya di masa depan. Tapi untuk saat ini, saya ingin meminta kamu untuk mengambil jabatan sebagai kepala sejarawan rumah raja untuk membantu Raja Li Hong. Bagaimana menurutmu? Saya ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Yang Mulia.
Saya akan meninggalkanmu sekarang. Yang Mulia, maaf. Apa itu? Tuan Mingdao baru saja meninggalkan istana oleh Yang Mulia. Yang Mulia sekarang membawanya ke balai mana. Yang Mulia juga berkata, saya Papan Yang Berni member Huratu. Dia akan memenggal kepalanya. Pergi sekarang. Ya Tuan. Saya tidak akan berbohong padamu. Untuk beberapa waktu ini, Yang Mulia memang menguji obatnya sendiri. Tapi obatnya sangat kuat. Yang Mulia pasti akan menderita karenanya. Tapi saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan hal itu kepada Yang Mulia. Yang Mulia. Jika saya mati karena kamu memberi saya jarum, saya akan memaafkanmu. Jika kamu tidak melakukannya lagi, seluruh klanmu akan diasingkan ke tanah dingin Sierra. Sejak Yang Mulia telah memutuskan, aku harus melakukan yang terbaik. Berhenti. Salam kepada Sang Permaisuri. Mundur. Apakah Yang Mulia tahu betapa berisikonya metode ini? Ya. Peluang keberhasilannya hanya 20 hingga 30%. Jika gagal, ada risiko tinggi bahwa Anda akan jatuh koma selama beberapa bulan. Atau Anda tidak akan pernah bangun seumur hidup. Yang Mulia tidak takut? Dia ketakutan setengah mati. Lalu mengapa Yang Mulia menginginkannya? Karena aku lelah menjadi pasien. Aku tidak ingin menjadi begitu lemah lagi. Aku tidak ingin sakit kepala hanya karena menulis belasan surat. Aku sakit kepala. Aku tidak ingin melihatmu bekerja untukku siang dan malam. Aku tidak ingin berakhir dengan reputasi ikut campur dalam pemerintahan. Aku tidak peduli. Demi Yang Mulia, aku tidak merasa terzalimi. Tapi aku lelah. Mei Niang, aku benar-benar lelah. Aku sudah memiliki ayah yang hebat, ibu yang hebat, dan beberapa saudara yang hebat. Aku tidak ingin memiliki ratu yang hebat lagi. Sejak kita bertemu, kamu selalu merawatku. Tapi yang ingin kulakukan adalah merawatmu. Aku sudah bisa naik tahta sejak lama. Aku akan membawamu kembali ke istana. Aku menjadi suamimu. Aku pikir, mungkin Tuhan punya mata. Aku punya kesempatan untuk merawatmu. Tapi kemudian penyakit angin sialan ini kemudian mulai menyerang. Aku tidak ingin menjadi kaisar yang tidak berguna. Mei Niang, kamu mengerti? Ya, aku mengerti.
Tapi aku juga tidak tahu. Sejak kapan Yang Mulia punya ide seperti itu? Dia menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri. Dia bahkan menyalahkan orang lain. Ini adalah cara seorang pengecut. Tapi kamu bukan. Kamu adalah pria saya. Pria saya. Tak pernah pengecut. Apakah kamu akan menjadi raja yang bijaksana? Sebenarnya aku bahkan tidak peduli. Kamu adalah suamiku. Aku menghentikanmu. Hanya karena aku tidak ingin kehilanganmu. Aku juga tidak ingin kehilanganmu. Kamu mencoba tubuhmu untukku. Menyiksa tubuhmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu semua ini. Aku tahu semuanya. Aku bisa menahan rasa sakit penyakit angin. Tapi aku tidak tahan lagi, melihatmu menderita untukku. Daripada itu, aku lebih memilih tidak bisa menyembuhkan penyakit ini seumur hidupku. Yang Mulia. Dalam beberapa hari, peoni di Luoyang akan mekar penuh. Bukankah Yang Mulia selalu ingin pergi? Kamu ingin pergi ke Luoyang untuk menikmati bunga. Tapi selama beberapa tahun terakhir, Mei Niang telah mencegahnya. Dia takut setelah perjalanan panjang, tubuh Yang Mulia tidak akan bisa menahannya. Tapi sekarang aku mengerti. Daripada mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diketahui, aku lebih memilih menghabiskan hariku dalam ketakutan. Aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan Yang Mulia. Mari kita hargai mekar dan bunga di depan kita. Aku akan pergi dengan Yang Mulia untuk menikmati bunga. Bolehkah kita? Ya. Menurut informasi dari mata-mata di Istana Ganlu, ayah dan permaisuri Wu telah bertengkar panas. Meskipun aku belum mendengar semuanya, aku rasa begitu. Sekarang memang saat yang tepat. Tampaknya, cinta dan toleransi ayah padanya terbatas pada akhirnya. Sudah waktunya Yang Mulia bertindak. Permaisuri Wu terlalu berkuasa. Ayah telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Perasaan baru sudah lama hilang. Dan Permaisuri Wu telah mengganggu Yang Mulia. Bagaimana mungkin Kaisar tidak memiliki keraguan dalam pikirannya? Permaisuri Wu telah menyembunyikan penyakit ayahnya. Dia membuat para menteri tetap dalam kegelapan. Dan sekarang, dia bahkan mencegah ayahnya mendapatkan perawatan medis. Ambisi wanita ini jelas terlihat. Saya akan memimpin para menteri saya. Saya akan memimpin para menteri saya untuk menasihatinya di Istana Taiji. Kita harus menjatuhkannya. Permaisuri Wu secara terbuka mencegah ayah menggunakan jarum emas untuk mengeluarkan darah. Dia menggunakan ini untuk menyandera Kaisar. Tang besar dalam bahaya. Kita tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu kematian. Sebarkan berita. Dan begitu, saya meminta agar permaisuri dicabut. Beberapa hari kemudian, kita akan mengadakan pesta untuk duta besar dari 9 negara barat di istana. Apakah Anda siap? Yang Mulia, semuanya siap. Sangat baik. Bagaimana dengan Ming Chongyan? Master Ming mengatakan tidak apa-apa. Apakah Anda benar-benar berpikir ini layak Yang Mulia? Tapi Ruian tidak mengerti. Mengapa Anda melakukan ini? Agar kucing hitam di istana menghilang. Sasaran saya bukanlah kucing, dan bukan mereka yang orang-orang yang membiarkan kucing hitam berkeliaran di tembok istana. Ini ditujukan pada Selir Xiao. Semoga saya menjadi kucing di kehidupan berikutnya. Kutukan balas dendam terhadap saya, dan mereka yang mengatakan saya takut kucing seperti harimau. Gosip dan rumor.
Melihat adalah percaya setelah pesta di istana ini. Mari kita lihat apakah masih ada yang tersisa di istana ini. Tidak akan ada orang lain berani membicarakan kucing hitam ini lagi. Ngomong-ngomong Yang Mulia, baru-baru ini, ada rumor yang menyebar di kota Chang'an. Mereka semua bilang, Yang Mulia sengaja menyembunyikan. Dia sengaja menyembunyikan urusan Yang Mulia. Bahwa dia memegang kaisar sebagai sandera pemerintah. Tuan Li Yifu sudah menyelidiki. Siapa yang berada di balik ini? Jangan repot-repot, beritahu dia. Tidak perlu diselidiki. Jadi, Yang Mulia sudah tahu siapa itu. Apa yang sedang dilakukan Zhong Er sekarang? Apakah dia masih menghormati ratu? Menyurat orang-orang saya di Istana Timur. Itu benar. Sungguh lucu. Dia pikir dia bersembunyi dengan baik di depan Yang Mulia. Pada kenyataannya Yang Mulia hanya mengasihaninya. Dia hanya memaafkan. Saya khawatir hari-hari ini di ruang sidang. Saya khawatir akan ada lebih banyak badai. Dia punya dendam. Saya tidak menyalahkannya, tapi ambisi serigala. Saya juga tidak akan mentolerir Ruian. Awasi Istana Timur. Setiap gerakan yang dilakukan pangeran selanjutnya, saya ingin tahu semuanya. Ya Tuan. Sudah waktunya untuk menunda sidang. Saya ingin tahu apa yang begitu mendesak bagi kalian semua. Kalian harus melaporkannya segera. Yang Mulia. Silakan lihat. Sang permaisuri telah mengambil posisi otoritas. Yang Mulia. Apa artinya ini? Yang Mulia. Sekarang Permaisuri Wu telah mendapatkan kekuasaan. Dia adalah partisan antara pengadilan dan istana kekaisaran. Dia adalah wanita yang kuat dan berkuasa. Dia tidak tahu arti kesopanan dan pendidikan. Seluruh negeri tidak akan mengizinkannya. Mohon turunkan dia Yang Mulia. Kalian ingin saya menurunkan permaisuri, harus ada beberapa bukti konkret. Bagaimana permaisuri mengambil alih posisi dan otoritasnya? Yang Mulia. Dia telah menunjuk keluarga Wu sebagai penerusnya. Selama bertahun-tahun ini, Yang Mulia berada di puncak kejayaannya. Tapi dia tidak memiliki anak lagi dengan selir-selir lainnya. Jelas bahwa dia adalah seorang yang monopolistik. Dia tidak berbudi luhur di istana. Permaisuri Wu juga menipu dunia. Dia berbohong bahwa Yang Mulia telah sembuh. Tapi diam-diam dia mengundang Ming Chongyan ke istana. Dengan alasan mengobati penyakit angin. Tapi hasilnya adalah kondisi Yang Mulia semakin memburuk. Kejahatannya pantas dihukum. Selain itu, meskipun permaisuri berada di belakang istana, tapi dia selalu berusaha mencampuri urusan istana. Mencampuri pemerintahan kaisar. Semua hal ini adalah bukti dominasi permaisuri Wu. Semua menteri sudah lama marah dengan perilakunya. Karena itu, saya dengan ini menggabungkan nama-nama kami untuk meminta pembubarannya. Dan meminta Yang Mulia untuk mengambil lebih banyak istri kerajaan. Untuk memperpanjang suksesi, saya meminta Yang Mulia untuk membubarkan ratu. Untuk mengambil berbagai istri kerajaan. Untuk memperpanjang suksesi. Berani sekali kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu memaksa kaisar. Saya tidak berani. Tolong demi dinasti Tang yang agung. Buatlah keputusan lebih awal. Penyembunyian penyakit ini adalah keputusan pribadi saya sendiri. Permaisuri tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu Xiao. Saya khawatir dia bingung oleh beberapa gosip. Tentang pembubaran permaisuri, jangan sebutkan lagi. Mundur. Yang Mulia. Pembubaran permaisuri adalah masalah yang sangat berbahaya bagi negara. Yang Mulia jangan biarkan ini terjadi. Anda tidak boleh melandangi permaisuri Wu. Saya bilang mundur. Yang Mulia. Jika kami tidak mengabulkan permintaan kami, saya tidak akan bisa menghadap almarhum kaisar kepada rakyat dunia. Kamu. Saya ingin mengundurkan diri dan kembali. Saya tidak akan pernah lagi mencampuri urusan pemerintah. Saya juga. Bagus. Kamu dibayar oleh saya setiap hari. Kamu hanya tahu bagaimana menyulitkan ratu saya. Saya pikir, kalian semua adalah pejabat. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Shang Guanyi.
Karena kamu pernah menjadi anggota negara. Saya akan membiarkan kamu pensiun ke kampung halaman. Yang lainnya harus dihukum dengan keras. Seseorang. Lepaskan jubah resmi mereka. Seret mereka semua ke bawah. Saya kasihan pada dinasti Tang. Di masa depan itu, akan jatuh ke tangan klan Wu. Tidak. Penghinaan hari ini. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Shangguan. Sungguh pilar negara. Mereka semua sampah. Apa yang bisa mereka lakukan? Itu saja yang bisa mereka lakukan?